Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman UB TV, kembali lagi dalam program Kampus Plus 62 bersama aku Dea dari Unit Mahasiswa Masjid Raden Patah. Nah, kali ini aku lagi berada di depan Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Teman-teman tahu nggak nih apa itu Unit Mahasiswa Masjid Raden Patah? Oke, aku jelasin ya teman-teman. Jadi, di Masjid Raden Patah terdapat beberapa unit. Yang pertama ada UMAR atau Unit Mahasiswa Masjid Raden Patah. Selanjutnya ada PTI atau Pusat Tahfiz Quran. Selanjutnya ada DC atau Digital Kreatif. Selanjutnya ada IMC atau Imam Muda Center. Dan selain itu, di Masjid Raden Patah juga terdapat Mu'alaf Center dan juga Lunch Break. Nah, kampus Plus 62 ini akan disajikan dalam 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yuk simak selengkapnya. Pesatnya perkembangan keilmuan kedokteran gigi disambut antusias oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. FKGUB menggelar konferensi internasional tahunan yang bertajuk International Conference Brawijaya Dentistry. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, Dr. Nur Permatasari menjelaskan bahwa kegiatan tahunan ini menggandeng Universitas Hasanuddin sebagai mitra. Dalam konferensi ini, FKGUB memiliki tujuan untuk mengupdate berbagai informasi dan pengetahuan baru yang berkaitan dengan keilmuan kedokteran gigi. ICBD atau International Conference Brawijaya Dentistry itu dimulai tahun 2019. Dan prinsip kita sebenarnya international conference ini ya selain memang akan meningkatkan kompetensi keilmuan ya dari updating terus keilmuan dari dosen kita maupun kemungkinan dari perguruan tinggi lain atau dari luar negeri, jadi kita bisa sharing ilmu. Kemudian intinya juga adalah kita selalu kolaborasi. Jadi mulai pertama kita mengadakan ICBD conference ini, kita kolaborasi entah dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar negeri yang pernah kita berkolaborasi adalah dari UPM, University Putra Malaysia. Sedangkan yang dalam negeri ya mitra-mitra kita banyak. Jadi yang tahun ini Manfaat dari konferensi ini dirasakan oleh peserta dan juga alumni. Dr. Gigi Karina yang merupakan alumni FKGUB mengaku hadir dalam konferensi ini untuk mengetahui perkembangan baru dalam dunia dokter gigi. Karina yang saat ini bekerja di RSI Aisyah ini berharap konferensi ini dapat terus berjalan, sehingga membantu para dokter gigi untuk memperbaharui keilmuan mereka. Ini karena seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan di dunia kedokteran gigi ya, otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan itu gitu sebagai tenaga medis khususnya dokter gigi. Jadi kalau untuk materi-materi dari ICBD sendiri juga sangat mengedepankan perkembangan teknologi dan juga pemateri-pematerinya dari internasional. Jadi Konferensi Internasional ICBD 2024 yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Gigi menjadi momen penting bagi kemajuan ilmu kedokteran gigi. Konferensi tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari peneliti, akademisi, praktisi, dan juga industri yang berkaitan dengan keilmuan kedokteran gigi. Hal ini diakui oleh Dr. Gigi Esther Handayani yang menjadi salah satu peserta dalam konferensi tersebut. Menurutnya, ICBD memiliki peran penting sebagai wadah bertemunya berbagai pihak yang berkepentingan dengan kemajuan ilmu kedokteran gigi. International Conference dari Fakultas Brawijaya adalah pertemuan rutin, ya. Jadi setiap tahun kami melaksanakan dan ini adalah tahun yang ke-6. Memang ini bagian dari keilmuan. Jadi bagaimana kami punya sumbangsih dalam mengembangkan keilmuan, meningkatkan effort untuk penelitian, karena memang ini ajang sebetulnya untuk peneliti. Jadi memang kenapa kok kali ini juga setiap tahun adalah memang sesuatu yang improve pada sesuatu yang maju ya, jadi pada kebaruan teknologi, kebaruan penelitian begitu ya. Jadi ya termasuk tahun ini adalah yang ke-6 kami melakukan dan kami memang bekerja sama dengan
luar negeri. Kali ini ada 4 negara yang hadir dengan 5 narasumber. Dan afiliasi tidak hanya dengan dentistry, tapi juga dengan fakultas kedokteran. Ada optomekatronik juga gitu ya. Jadi memang yang memberi ranah, memberi ruang yang lebih luas untuk kita bisa melakukan lebih banyak jangkauan dalam melakukan research. Jadi dentistry itu bisa luas, bisa dijangkau dari banyak aspek supaya kita bisa memberikan novelty yang lebih banyak. Melalui konferensi ini, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Brawijaya, berusaha selalu tampil terdepan dalam memberikan kontribusi keilmuan dunia kedokteran gigi. Konferensi ini digelar setiap tahun agar perkembangan dalam dunia kedokteran gigi senantiasa terupdate dengan baik. Pembimbing tim APATE UB Waru Juriatno dan Profesor Nurholis menjelaskan bahwa untuk mobil hemat energi listrik dan diesel yang telah dirancang oleh tim mahasiswa mengacu pada capaian sebelumnya, berbagai hasil sebelumnya dan kekurangan yang ada dicermati oleh tim mahasiswa dan dosen untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Kedua dosen tersebut mengatakan bahwa tahun ini mereka banyak belajar dari hasil periode sebelumnya agar dapat menghasilkan prototip yang lebih baik. Dalam mendampingi ini untuk penyempurnaan, kami selalu belajar dari kekurangan-kekurangan sebelumnya. Jadi dari kompetisi-kompetisi sebelumnya, kami tim ini akan melihat apa yang masih kurang dan apa yang bisa lebih disempurnakan lagi. Sebenarnya dasarnya adalah pencapaian dari kompetisi sebelumnya, itu Mbak. Ya, saya kira tidak beda jauh ya. Jadi untuk tim Proto Diesel ini memang sudah lama mengikuti kompetisi KMHE dan kita memang sudah sering mendapatkan juara 1 ya, sehingga improvement yang dilakukan oleh anak-anak yaitu selalu berdasar atas pengalaman-pengalaman di kompetisi. Pada tahun ini, tim APATE UB akan menampilkan 2 mobil andalan, yaitu mobil hemat energi listrik dan mobil hemat energi diesel. General Manager tim Jufri Nur Raihan mengaku kedua kelas ini yang akan mereka ikuti dan optimis dengan kesiapan tim. Untuk urban itu kelasnya kelas urban listrik, kemudian untuk kategori prototype itu kelasnya kelas diesel atau prototype diesel, begitu. Ya. Oke, apa sih keunggulan prototype mobil yang akan diturunkan ini, Kak? Untuk keunggulan dari mobil prototipe kami itu dari segi performa mobilnya, mesinnya itu memiliki hasil yang baik dari segi performanya, mungkin itu. Universitas Padjadjaran selenggarakan pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi pada hari Senin 30 September di Rektorat Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Rektor Unpad, Profesor Rina Indiastuti, serta PJ Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Siti Rohani SPTMM. Lebih dari 60 produk inovasi pangan dan hasil riset para dosen Unpad ditampilkan dalam pameran pangan unggulan ini. Pameran pangan diangkat secara spesifik dalam pameran ini sebab menjadi isu global saat ini, serta isu ketahanan pangan yang juga menjadi isu sentral oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Rektor Unpad menyebut hasil inovasi tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga sebagai bentuk konkret kontribusi Unpad dan pembangunan ekonomi. Ini acara tahunan ya, tapi bedanya ini lebih spesifik untuk pangan. Kenapa pangan? Karena ini isu global, isu nasional, isu daerah. Bahwa pangan harus kita punya ketahanan pangan, kita harus agenda semua bisa swasembada pangan, tidak kekurangan stok pangan. Jadi memang isu yang paling lagi trendy lah. Tapi kemudian Unpad masuknya gimana? Unpad masuknya dengan
Tadi kita lihat banyak karya riset, para periset dan inventor UNPAD yang sudah berhasil dihilirisasi, bekerja sama dengan industri, masuk ke pasar, dan ternyata mampu menciptakan nilai tambah, memiliki nilai keekonomian, sehingga itu tidak hanya bermanfaat pada masyarakat, tapi ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Itu adalah satu bentuk tentu saja kontribusi UNPAD pada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi adalah bentuk konkret dari UNPAD berkontribusi. Jadi inventor, periset tidak boleh lelah, karena disitulah ajang kreativitas kreasi. Dengarkan pendapat pasar, dengarkan pendapat mitra industri, maka kita akan melakukan riset yang betul-betul tidak hanya berkualitas, tapi punya kebermanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejumlah apresiasi juga diberikan kepada Civitas UNPAD atas inovasi yang telah dilakukan. Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bagi mitra industri yang telah mendukung riset dan inovasi Universitas Padjadjaran. Direktur Inovasi dan Korporasi UNPAD, Profesor Dr. Tommy Perdana menyebut, pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi UNPAD 2024 ini diselenggarakan untuk menghubungkan para inovator dengan para pengguna, serta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para inovator Universitas Padjadjaran. Latar belakang dari acara ini adalah untuk mendiseminasikan hasil karya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk inovasi. Dan diseminasi ini nanti juga sekaligus juga untuk memperkenalkan kepada para pengguna, dalam ini pemerintah dan juga industri. Sekaligus juga tentu memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh para inventor atau inovator UNPAD. Nah, harapannya adalah akan semakin kuat kolaborasi antara para inovator di Universitas Padjadjaran dan dengan para penggunanya, dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian pelaku industri, komunitas, dan media. Jadi nilai tambah yang diharapkan tentu saja yang paling utama itu adalah nilai tambah ekonomi. Dengan nilai tambah ekonomi itu akan memberikan insentif bagi semua pihak, baik itu inventor, kemudian juga para penggunanya, dan juga ini yang akan memastikan salah satu aspek keberlanjutan pengembangan inovasi di masa mendatang. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia UNPAD TV untuk UGI TV. Usai sukses menggelar job fair yang dihadiri ribuan peserta, Universitas Semarang melakoni kerjasama yang dijalin dengan 10 perusahaan baru-baru ini. Ditandai dengan penandatangan MOU oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi, kerjasama ini menjadi langkah Universitas Semarang dalam meningkatkan kualitasnya dan menyediakan peluang bagi para lulusannya berkarir dalam dunia kerja. Rangkaian kegiatan job fair kita laksanakan yang namanya company gathering, di mana company gathering itu kita laksanakan MOU dan juga beberapa masukan daripada pengguna lulusan alumni USM terutama. Nah, tentunya di MOU itu bisa melaksanakan yang namanya implementasi agreement, yang dimana implementasi agreement itu ada hak dan kewajiban Universitas Semarang dan juga perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan alumni. Penandatanganan MOU itu memungkinkan Universitas Semarang untuk mendapat informasi seputar lowongan pekerjaan. Dan lebih dari itu, masukan dari dunia industri mengenai lulusan yang diserap. Dedi juga menyatakan bahwa hal ini menjadi penting untuk terus meningkatkan mutu agar skill dan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Regional People Partner Lead dari PT Amartha Microfintech, Vivit Wicaksono berharap agar kerjasama yang baik dapat terjalin dan alumni menjadi mudah mendapat pekerjaan. Harapan saya sih dari MOU yang tadi kita sudah tanda tangani gitu ya, alumni gitu ya dari USM itu bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan, dan kita dari pihak company juga dengan senang hati gitu ya ketika banyak alumni dari USM gitu yang mendaftar ke kami dengan senang hati, karena itu akan menambah database pelamar kita juga, sehingga ketika ada kebutuhan kita jadi nggak repot-repot lagi mencari gitu kan, karena sudah banyak alumni yang mendaftar.
bertempat di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Hasanuddin dan daring via Zoom Meeting pada 27 September 2024. Dilaksanakan kegiatan On-Site Evaluation SNI Award 2024, kategori organisasi pendidikan tinggi oleh tim evaluator Badan Standarisasi Nasional. Kegiatan yang merupakan bagian dari proses penilaian terhadap penerapan standar nasional Indonesia di lingkungan Universitas Hasanuddin ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen, tata kelola, inovasi, serta implementasi standar di bidang pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. On-Site Evaluation ISNI Award 2024. Ini menghadirkan Wakil Rektor, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, menghadirkan Profesor Subehan. Juga turut hadir Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Sumbangan Baja, serta Direktur dalam lingkup Universitas Hasanuddin dan dekan-dekan fakultas. Oke, jadi terima kasih. Hari ini kita lakukan proses on-site evaluation untuk SNI Award. Yang sebelumnya sebenarnya kita di bulan April sudah memasukkan dokumen untuk mendaftar untuk mengikuti SNI Award ini. Kebetulan kita di Unhas memang telah menerapkan standar-standar nasional dalam proses pengelolaan pendidikan, tentu tidak namanya secara keseluruhan, kemudian juga telah mensertifikasi beberapa kegiatan dalam hal SNI ini, sehingga dengan SNI Award ini menjadi momen buat kita untuk sekaligus mengevaluasi ya. Sampai di mana penerapan-penerapan yang kita lakukan, di mana asesor itu akan melihat ya di mana titik lemah ataupun misalnya mana yang masih perlu kita improve lagi, atau yang mana mereka sudah apresiasi atas apa yang kita lakukan. Dan tentu yang paling mereka mau lihat bentuk-bentuk inovasi yang kita lakukan dalam hal penerapan standar nasional ini tentunya. Pengumuman biasanya di bulan November, ya. Bulan November tentu kami akan menunggu informasi lanjut lagi, karena memang tahun ini sedikit lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini kita masukkan proposal, jadi dilakukan dulu deks evaluasi. Nanti yang dianggap lanjut untuk proses on-site assessment ini, itu yang dianggap lulus di deks evaluasi. Setelah kemudian kita dinyatakan lulus, baru kemudian kita mengikuti on-site ini. Nah, on-site assessment ini kemudian, evaluasi ini kemudian hasilnya nanti kita bisa lihat di bulan November. Tadi ada beberapa memang data yang belum kami munculkan dalam laporan yang kemudian diminta untuk dilengkapi lagi. Ya, kita akan usahakan lengkapi karena memang kita diberi waktu sampai jam 11.59 malam. Ini ada waktu untuk lengkapi. Sebenarnya yang mereka minta itu ada, cuma memang kita tidak masukkan dalam laporan kami. Ya, tentu sekali lagi ini tujuan utama sebenarnya adalah mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Paling tidak ini kita anggap sebagai eksternal evaluator tentunya tentang pelaksanaan penyelenggaraan program-program yang ada di Unhas yang sesuai dengan standar nasional tentunya. Dan kami sebenarnya pengen memang penerapan itu secara keseluruhan, ya. Ada beberapa kita lakukan secara bertahap dulu, ya, bertahap. Kemudian kita, karena dengan penerapannya itu lebih memudahkan tentu proses manajemen, mutu, nanti lulusan pasti akan bisa lebih bagus lagi melalui standarisasi sesuai dengan standar nasional. Jadi dengan proses evaluasi ini tentu kita mengevaluasi, ada input yang akan kita perbaiki tentunya, akan kita improve nanti di tahun-tahun ke depannya. Dan itu ya mengenai awardnya juga tentu sebagai bagian untuk melihat, oh ternyata kita sudah berjalan dengan bagus atau masih banyak yang harus kita perbaiki lagi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Universitas Hasanuddin dapat terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan mutu pendidikan baik secara nasional maupun internasional. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV.
TEDx Hasanuddin University berhasil menggelar kegiatan yang menarik sebagai wadah untuk berbagi ide yang digelar di studio utama Unhas TV pada Sabtu 28 September 2024. Tema kegiatan TEDx kali ini adalah Unveiling Interconnected Realities. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi dan menampilkan 6 pembicara inspiratif yang membagikan wawasan mereka. Pada sesi pertama dibawakan oleh 3 pembicara, yakni Juang Manyala, musisi and founder Prolog Ecosystem yang membawakan ide dan materi mengenai ekosistem industri musik di Makassar. Kemudian ada Andi Ahmad Yani, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang membagikan wawasan mengenai warisan Latoa, pesan abadi nilai demokrasi dan peradaban, dan Evelyn Vargas dengan materinya mengenai Hospitality, The Key to a Kinder World. Sesi kedua kemudian dibawakan oleh Tegus Iswara, Practitioner of Architecture and Urban Design, dengan materi arsitektur bercerita, dilanjutkan dengan Nur Syarif Ramadhan, Disability Activist, Chair of the Indonesia Disability Movement for Equality, dengan materi disabilitas dan stigma. Dan yang terakhir ada Anissa Apriliani membagikan ceritanya sebagai seorang caregiver dengan materi yang berjudul Indonesia's Backbone Still on the Back Burner. Juga untuk pertama kali dalam 40 tahun, TEDx mengubah tagline-nya yang sebelumnya, Ideas Worth Sharing, menjadi Ideas Change Everything. TEDx tahun ini itu menjadi spesial, kenapa? Karena tahun inilah TED itu berubah tagline-nya, mulai dari yang awalnya adalah Ideas Worth Spreading, itu menjadi Ideas Change Everything. Kenapa? Karena TED melihat bahwa setelah 40 tahun, sudah banyak video TED yang di-download dan dinonton dan terlihat perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan positif. Oleh karena itu, mulai tahun ini dia mengganti tagline-nya menjadi Ideas Change Everything. Ide bisa mengubah segalanya. Jadi TEDx ini berisi oleh orang-orang yang percaya bahwa ide bisa digerakkan untuk menjadi perubahan. Andi Ahmad Yani, pembicara mengenai demokrasi, dan Evelyn Vargas dengan wawasan hospitality juga turut menyampaikan harapannya. Kita tetap harus belajar dari pengetahuan lokal ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya budaya kita jauh lebih kaya, jauh lebih civilized dari Lontara dan pengetahuan-pengetahuan lokal lain seperti itu. Khususnya demokrasi yang ternyata sejak abad 16 kita sudah melakukannya, jauh sebelum di Eropa begitu. Dan dari itu kita banyak belajar. Latoa itu sangat dalam, banyak sekali yang bisa kita pelajari di dalamnya, bagaimana menjadi seorang rakyat, bagaimana jadi seorang pemimpin, dan bagaimana memilih seorang pegawai seperti itu. Dengan Lontara ini, dengan Latoa ini, saya berharap bisa menjadi inspirasi anak-anak muda, bukan hanya di Bugis, tapi semua suku di Nusantara. Saya percaya memiliki pengetahuan lokal yang sangat dalam. Terima kasih. Sementara itu, Evelyn Vargas juga menyampaikan harapan besarnya melalui kegiatan ini. Well, I'm really excited to be able to share the power of hospitality. I believe that hospitality can transform the world if you embrace a mindset and a culture of kindness, of generosity, and of welcoming others. And this can apply for any kind of business and in any part of our lives as well. So I'm really excited and happy to be able to share this message today with you in here at Unhas. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya Andi Kurniawan mengatakan bahwa dalam Munas Unit yang berlangsung di Kampus Biru, peserta Munas membahas mengenai model dan skema dalam pendanaan infrastruktur bagi perguruan tinggi. Salah satu model yang mengemuka dalam Munas adalah Creative Financing, yang merupakan model kreatif dalam pendanaan gabungan antara kemampuan kampus dengan pihak lain yang menjadi mitra. Universitas Brawijaya sendiri akan mendukung model Creative Financing sebagai salah satu solusi dalam pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana di kampus. Infrastruktur itu merupakan pondasi penting untuk pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi fokus utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan Universitas Brawijaya pun memiliki banyak PR, banyak planning, banyak langkah strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur ini.
Dan kita menyadari bahwa APBN ataupun pendapatan yang dimiliki Universitas Brawijaya tidak akan cukup untuk bisa memenuhi standar-standar ideal itu. Padahal standar ideal ini menjadi prasyarat kita bisa memberikan proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan creative financing ini merupakan langkah cerdas, langkah fresh yang memang dibutuhkan, yang bisa membantu Universitas Brawijaya ataupun perguruan tinggi lain memperkuat infrastruktur yang ada. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka kita menghadapi kendala yang sangat besar untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang ada di pendidikan. Berbagai model pendanaan yang kreatif ini diharapkan mampu menjadi terobosan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak, sehingga persoalan infrastruktur yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi anggota UNIT. Gimana teman-teman? Sangat menarik ya berita-beritanya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Masjid Raden Patah, teman-teman bisa langsung mengunjungi Instagram Masjid Raden Patah di @masjidradenpatah.ud. Saksikan terus Kampus Plus 62 setiap hari Jumat pukul 14.30 di channel UB TV atau setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel YouTube UB TV Brawijaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share tayangan ini agar semakin berkualitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.